Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Salam semua, selamat pagi. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari kita buka Alkitab kita Saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38 Saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 Saudara. Sudah ketemu Saudara? Kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 26, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan ayat 38 Saudara. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya baca sekali lagi Saudara, ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah proclaim the word, Saudara. Artinya adalah menyatakan firman atau menyatakan kehendak Tuhan. Ayat 38 ini Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kata jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya hari ini Maria berkata seperti ini, "Tuhan, aku gak punya keinginan lagi. Biarlah keinginanku aku ganti dengan kehendak-Mu." Amin. Haleluya. Ini adalah kalimat proklamasi Saudara. Kalau orang berkata jadilah padaku menurut perkataanmu, ini bukan kalimat nyerah Saudara, enggak. Tetapi ini adalah kalimat deklarasi dan kalimat di mana kalimat iman bahwa aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang berpikir seperti ini ketika Natal. Dia berpikir, wah Natal sudah tiba. Biasanya aku dapat kado. Oh Natal sudah tiba. Biasanya aku dapat bingkisan. Oh Natal sudah tiba. Ada gemerlap Natal, ada lampu-lampu Natal, ada pohon-pohon Natal yang dihiasi. Bahkan banyak orang hari ini kalau Desember banyak ke mall. Karena apa Saudara? Mall begitu cantik dihias dengan pohon Natal dan ornamen Natal. Tapi Saudara tahu Saudara, apa yang sebenarnya mereka cari? Sebenarnya mereka mencari kepuasannya Saudara, amin. Banyak orang hari-hari ini ketika Natal tiba yang dia ungkapkan adalah keinginannya. Haleluya. Kita semua tahu cerita mengenai Santa Claus Saudara. Bagaimana banyak anak-anak mulai punya pengharapan, mulai punya cita-cita, mulai inginkan sesuatu dan dijawab oleh Santa Claus. Haleluya. Saya enggak menyalahkan Santa Claus Saudara. Tapi hari ini iman Kristen sudah bergeser Saudara.
Karena apa? Yang tadinya harusnya dia mengingini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang merayakan Natal untuk mengingini apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Hari ini Natal kita harus kita ubah, saudara. Kalau yang tadinya kita proclaim my will, proclaim our will, artinya kalau selama ini kita hanya menaikkan keinginan kita, hasrat kita. Tapi hari ini Natal tiba, itu sebenarnya memangkas setiap keinginan kita. Haleluya. Makanya hari ini saya masih ragu, saudara. Kalau saya khotbahkan ini, orang masih bersuka cita Natal apa enggak? Tapi kita tetap harus bersuka cita Natal. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena begini loh, saudara. Kebanyakan orang hanya menaikkan keinginannya saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Isinya bagaimana, saudara? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Haleluya, bukan jadi kehendakku, saudara, tapi kehendak Bapa yang harus jadi di bumi. Tapi hari ini banyak orang Kristen, banyak ngakunya orang percaya, tetapi yang diungkapkan adalah keinginan hatinya. Yang diungkapkan hanyalah keinginan hidupnya, dan dia nggak mau tahu apa yang Tuhan rindukan. Haleluya. Maka Natal tahun ini harus mengubah hidup kita. Kalau tadinya kita menjadi orang yang proclaim my will, sekarang aku proclaim the word. Aku mau nyatakan kebenaranmu. Aku mau nyatakan isi hatimu. Haleluya. Terus Pak, bagaimana kita bisa bersuka cita Natal? Tetap kita bersuka cita Natal. Karena apa, saudara? Apakah karena lampu-lampu Natal? Atau karena kita dapat bingkisan Natal? Kita dapat kado dari orang-orang yang tercinta? Enggak, saudara. Kita bersuka cita karena apa, saudara? Ada yang tahu? Kita bersuka cita karena apa? Karena Immanuel. Karena apa, saudara? Karena Immanuel, karena Tuhan yang menyertai kita. Sesungguhnya Natal datang supaya hidup kita kembali kepada Tuhan. Yuk kita baca, saudara, dalam Roma 3, saudara. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam tafsiran lain dikatakan semua orang sudah kehilangan gambar diri Allah. Haleluya. Semua orang sudah kehilangan gambar diri Allah. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan melalui Yesus yang lahir supaya kita menjadi pribadi yang kembali kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Dan kadang, saudara, untuk kembali dari gelap kepada terang itu butuh proses, saudara. Amin. Kalau saya ibaratkan dosa itu adalah sebuah narkoba, saudara. Maka orang yang mau lepas dari narkoba, di panti rehabilitasi, maka dia akan alami yang namanya sakau, saudara. Sakit, karena dia mau sembuh. Demikian juga kita, yang semuanya kita berdosa. Kita mau mencoba untuk kembali sempurna, rasanya sakit, saudara. Kita mau mengerti isi hati Tuhan, sakit rasanya. Dan di saat sakit itulah Tuhan menyertai, amin. Dan di saat sakit itulah Tuhan menjaga hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini berita Natal yang sebenarnya, saudara. Bukan karena bingkisan Natal, bukan karena kado Natal, bukan karena kita bersuka cita, karena wow, kita nyanyi-nyanyi, kita bersuka cita ketemu kumpul dengan saudara-saudara teman. Iya, itu betul. Tapi yang paling betul adalah hari ini ketika kita mau isi hati Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Kita bersuka cita karena Dia Immanuel. Dalam perjuangan kita untuk kita kembali sempurna di hadapan Tuhan. Kita gak bisa sendiri, saudara. Tapi kita butuh jalan, kebenaran dan hidup. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Makanya Dia lahir. Jadi hari ini kalau saya berbicara, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bukan berarti kita gak boleh bersuka cita. Tapi hari ini Tuhan mau mengarahkan sukacita kita karena Tuhan beserta kita. Walaupun dalam keadaan sulit, corona membuat usaha bisnisku hancur-hancuran berantakan. Tapi ada Tuhan yang menyertai. Aku sanggup
berjalan bersama dengan Tuhan. Dan aku siap kembali sempurna. Amin. Haleluya. Terus Pak, hari ini bagaimana aku bisa proclaim the word? Aku tetap bisa berkata, biarlah terjadi kehendak-Mu atas hidupku. Hari ini kita harus punya 3 kesadaran, saudara. Kita harus punya 3 kesadaran supaya kita bisa menjadikan rencana Tuhan nyata atas hidup kita. Yang pertama, saudara, mari kita kembali kepada Lukas, saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada, saudara, kata kepada seorang, artinya ini tujuannya pas, saudara. Tujuannya sudah ditentukan, saudara. Amin. Kalau ayat 26 dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kita nggak tahu Gabriel ini ke kota Nazaret mau ngapain. Tetapi di ayat yang ke-27 dengan jelas, kepada seorang perawan yang bertunangan. Artinya apa? Tujuannya sudah jelas. Artinya hari ini kalau kita mau menjadikan rencana Tuhan nyata atas hidup kita, dan kita menjadi pribadi yang proclaim the word, kita harus sadar bahwa kita adalah umat pilihan. Amin. Kita dipilih Tuhan. Dikatakan begini, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, dengan jelas. Tuhan menyuruh malaikat dengan satu tujuan. Dia memilih Maria. Haleluya. Dan saya percaya hari ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan saya percaya orang yang dipilih Tuhan, dia akan sanggup berkata, jadilah padaku apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Amin. Tapi orang kalau nggak dipilih Tuhan, dia nggak sadar dia nggak dipilih Tuhan. Dia nggak sadar bahwa Tuhan sudah memilih dia. Maka dia nggak akan menjadi orang yang proclaim the word. Dia nggak akan menjadi pribadi yang akan menjadikan rencana Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita baca, saudara, di dalam 1 Petrus 2, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kan perjalanan kita untuk menuju sempurna, saudara. Perjalanan kita untuk menuju sempurna akan menjadi berhasil ketika kita sadar bahwa kita orang yang dipilih Tuhan. Amin. Sadar kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Karena orang yang dipilih Tuhan, dia akan sanggup untuk mengerti isi hati Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara berkata seperti ini, Pak, aku gak sanggup, Pak. Sepertinya aku gak mampu. Saya mau katakan, saudara, Yesaya pada waktu dipilih Tuhan untuk menjadi nabi memberitakan kebenaran Tuhan, Yesaya berkata, Tuhan, aku gak cakap. Aku orang yang gak cakap untuk berbicara. Aku orang yang gak layak di hadapan-Mu. Tapi saya mau katakan, orang yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan akan kuduskan dia. Amin. Tuhan akan perlengkapi dia dengan kekudusannya. Haleluya. Hari ini kita percaya bahwa kita dipilih Tuhan. Boleh lambaikan tangan siapa yang dipilih Tuhan hari ini. Haleluya. Saya percaya kalau kita sadari ini, bahwa kita menjadi orang yang dipilih Tuhan, kita akan merelakan hidup kita untuk mengerti isi hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lagu yang barusan kita nyanyikan, saudara, itu saya ciptakan, saya buat sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ketika corona masih menjadi-jadi, saudara, menggila. Dan banyak usaha-usaha tutup. Dan bahkan kami juga merasakan bagaimana dampaknya. Dan ketika sepertinya gak ada harapan, saudara, saya menyembah Tuhan. Dan keluarlah lagu ini, saudara. Yang mungkin hampir setiap Rabu kita nyanyikan, saudara. Karena saya percaya tangan Tuhan, tangan yang ajaib. Dia akan menuntun kita sampai kepada kesempurnaan. Amin. Haleluya.
Yang kedua saudara, yang kedua. Bagaimana kita bisa menjadikan rencana Tuhan nyata. Dan kita bisa berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Kita baca ayat 34 saudara. Dari Lukas 1. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ada sesuatu kebingungan dari Maria, saudara. Maria bingung dengan yang terjadi atas hidupnya. Tiba-tiba kok dia bisa hamil? Tiba-tiba kok dia bisa mengandung? Kita bisa simpulkan apa saudara? Hari ini yang kedua adalah kita harus sadar, terkadang ketika kita beriman, itu bertentangan dengan logika. Yang menangkap katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus sadar, terkadang ketika kita beriman kepada Tuhan, terkadang iman itu bertentangan dengan logika kita. Sepertinya enggak masuk di akal kita. Dan itulah yang terjadi. Amin. Ketika orang berkata, udahlah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang sadar akan hal ini, dia akan berkata, jadilah padaku apa yang menjadi kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Tetapi ketika kita menjadi orang yang sepertinya enggak mau percaya, enggak mau beriman kepada Tuhan. Mustahil lah ikut Tuhan, aku bisa seperti ini, bisa seperti ini. Enggak saudara. Haleluya. Hanya orang yang punya keyakinan kuat bahwa iman terkadang bertolak belakang dengan logika. Dan yang akan mampu berkata, jadilah padaku apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Di sini banyak tentu punya kesaksian. Ada banyak teman-teman dekat saya hari ini yang bisa survive di masa-masa sulit ini. Dan berkata, Tuhan kita Tuhan yang ajaib ya Pak. Orang boleh berkata, ini COVID masa yang sulit. Ini COVID masa yang sangat menakutkan. Bahkan banyak usaha bertumbangan. Banyak orang yang tadinya kaya menjadi melarat. Banyak yang tadinya orang bekerja di gedungan, jadi jualan gerobak. Tapi saya yakin dan percaya, setiap orang yang dipegang tangannya oleh Tuhan, dia akan berjalan menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Dan dia tidak akan mengeluh, karena dia tahu ketika dia beriman, terkadang bertolak belakang dengan logika. Amin. Saya mendengar banyak kesaksian, Pak, harusnya saya ini bangkrut Pak. COVID ini membuat usahaku berantakan. Tapi saudara tahu, banyak orang yang masih bisa survive. Banyak orang yang hari-hari ini bisa terselamatkan dan bahkan tetap memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Haleluya. Mari kita baca saudara dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 saudara. Ayat yang ke-9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Terkadang apa yang gak kita lihat, apa yang gak kita pikir, itu yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Amin. Artinya apa hari-hari ini? Kalau kita mau menjadi orang yang proclaim the word, orang yang mau menjadikan rencananya terjadi atas hidupnya. Yang kedua, dia harus sadar bahwa terkadang ketika dia beriman, kadang berbenturan dengan logika. Saudara, untuk mengerti isi hati Tuhan, terkadang itu sulit saudara. Amin. Terkadang sulit, sepertinya gak masuk akal. Amin. Kalau Tuhan berkata, apabila engkau mau mengampuni saudaramu, ketika engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Ini kan gak masuk akal saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika kita taat di hadapan Tuhan dan mau berserah kepada Tuhan, aku percaya iman mungkin orang lain berkata, apa iman seperti itu? Itu iman apa nekat? Ya hampir tipis, beda tipis saudara. Amin. Tapi aku mau tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini hanya orang yang sadar bahwa ketika dia beriman,
terkadang berbenturan dengan logika, maka dialah orang yang akan bisa berkata, Tuhan, jadilah padaku apa yang kau ingini dalam hidupku. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-38 dari Lukas 1, saudara. Lukas 1 ayat 38. Yang ketiga, bagaimana rencana Tuhan bisa terjadi atas hidup kita. Dan kita boleh berkata, Tuhan, jadilah padaku apa yang kau ingini dalam hidupku. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga, saudara, kita harus sadar, saudara, bahwa berserah itu adalah sebuah kemenangan dalam pergumulan. Amin. Haleluya. Kita harus sadar berserah kepada Tuhan. Itu adalah kemenangan kita dalam pergumulan. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang memakai kekuatan diri sendiri untuk mencoba bangkit, untuk mencoba mengerti isi hati Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan, jadilah padaku apa yang kau ingini. Ketika kita sudah berserah di hadapan Tuhan, maka kehendaknya yang akan jadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti Yesus, saudara, di Taman Getsemani. Yesus menang terhadap dosa. Bukan di saat di kayu salib, saudara. Tetapi kemenangan dia ditentukan di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, keringatnya bagaikan darah menetes. Dan itu perjuangan yang sangat berat untuk dia melakukan kehendak Bapa. Itu perjuangan yang sangat menyakitkan. Tapi dia menang di situ. Dan dia berkata apa? Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Haleluya. Orang yang sudah berkata seperti itu adalah orang yang sudah berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah di hadapan Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Amin. Hari ini apapun masalah kita, gak ada sumber kemenangan yang terbaik selain daripada penyerahan total di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini tidak ada kekuatan yang luar biasa tanpa penyerahan di hadapan Tuhan. Hari ini kau butuh kekuatan. Hari ini kau butuh kuasa Tuhan. Itu akan terjadi ketika kau berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika kau sujud di hadapan Tuhan dan berkata, jadilah padaku apa yang kau ingini di dalam hidupku Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sadar 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sadar bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan yang kedua, kita sadar bahwa terkadang kalau kita beriman itu berbenturan dengan logika. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa berserah kepada Tuhan adalah kemenangan di dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Hari ini Tuhan menunggu engkau untuk menyerah kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Supaya kehendak Tuhan jadi atas hidup kita. Amin. Supaya kerajaannya jadi atas hidup kita. Jadi hari ini Natal, sukacita Natal bukan berbicara mengenai kado istimewa, bukan berbicara mengenai kado, bukan berbicara mengenai hingar-bingar atau sukacita dunia, enggak, saudara. Tapi Natal hari ini berbicara bagaimana kita menantikan keinginan Tuhan terjadi atas hidup kita. Ini yang paling penting. Kerajaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Itu yang paling penting, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih. Buat siang hari ini, kami engkau sadarkan akan 3 hal. Untuk kami bisa menjadi pribadi yang proclaim the word.
untuk kami bisa memproklamasikan kehendak Tuhan. Untuk aku bisa mendeklarasikan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami hanya memproklamasikan isi hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya memproklamasikan apa yang menjadi kehendak kami. Dan kami tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi hari ini kami disadarkan 3 hal untuk kami bisa menjadikan rencana Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mau sadar bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami mau sadar bahwa terkadang ketika kami beriman berbenturan dengan logika. Kami mau sadar kami harus berserah di hadapan Tuhan supaya kami beroleh kemenangan di dalam pergumulan. Dan kami bisa berkata, jadilah padaku apa yang menjadi kehendak-Mu, perkataan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami mau menghidupi firman-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya.